Shalom Sobat ICC, apa kabar? Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, atau mungkin ada di antara saudara yang sudah merayakan Natal terlebih dahulu. Mungkin ada di antara saudara yang sudah berkumpul bersama dengan teman-teman dekat saudara, kemudian makan bersama atau tukar kado untuk merayakan Natal bersama. Tapi biasanya Natal itu kerap kali dirayakan di tanggal 25 Desember, bukan? Jadi beberapa hari lagi kita semua akan merayakan Natal bersama-sama. Dan pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat yang keempat sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan itu. Kita semua tahu bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria adalah Yesus Kristus yang kita tunggu-tunggu, kita rayakan di tanggal 25 Desember ini, dan kita bersuka cita semua atas kelahiran Yesus Kristus. Dan saudara, seringkali ketika kita mau memasuki Christmas, kita mau memasuki hari Natal, banyak di antara kita yang mungkin sudah menyiapkan pakaian baru untuk mungkin kita akan gunakan di hari Natal, di mana kita bersama-sama berkumpul keluarga, kita menggunakan pakaian yang baru. Atau mungkin banyak juga di antara saudara yang mungkin sudah berkeluarga, anak-anak saudara secara rutin diberikan yang namanya Christmas gift. Entah mengapa ada gift tambahan yang disiapkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka. Mungkin kalau mereka duduk di sekolah, di bangku TK atau di playgroup, Christmas gift itu kemudian diberikan lewat sinterklas yang sudah disediakan oleh sekolah. Padahal sesungguhnya hadiah tersebut lahir dari orang tuanya sendiri. Dan mungkin ada juga di antara saudara yang sudah menyiapkan hadiah bersama dengan anak-anak saudara. Kemudian saudara memiliki sebuah tradisi dalam keluarga, saudara membuat pohon Natal, kemudian hadiah-hadiah Natal yang sudah disiapkan itu kemudian disimpan di bawah pohon Natal saudara. Dan kemudian siap untuk dibuka bersama dengan keluarga pada tanggal 25 pagi hari. Dan 25 pagi hari sebuah tanggal yang anak-anak tunggu-tunggu untuk membuka hadiah Natal, karena buat mereka it's a Christmas day. Nah, kemudian ada juga mungkin di antara saudara yang sudah menyiapkan liburan panjang bersama dengan keluarga saudara, sudah menyiapkan trip yang terbaik buat keluarga saudara. Dan bahkan kalau kita ketahui, ada juga seringkali kita dengar saudara bahwa di bulan Desember budget yang kita keluarkan itu membengkak dari budget yang ada dari bulan-bulan sebelumnya. Bukankah itu yang seringkali terjadi di bulan Desember? Nah, tapi saudara, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan di Lukas 2 ayat yang keempat sampai yang ke-7 tersebut, selain dari kelahiran Yesus, saya tertarik dengan satu kata, yaitu adalah kata palungan, di mana Yesus sendiri itu dilahirkan di sebuah kandang gitu, dan kemudian bayi Yesus itu disimpan, diletakkan di sebuah palungan. Dimana kalau kita renungkan lebih dalam saudara, palungan itu adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, kayu, atau batu yang digunakan untuk menampung makanan hewan. Menarik ya. Kemudian palungan itu saya dalemin, palungan itu diambil dari bahasa aslinya adalah papne, yang artinya adalah manger bahasa Inggrisnya, dan itu disebut sebagai tempat makanan hewan. Jadi palungan yang dimaksudkan di mana bayi Yesus diletakkan itu adalah tempat makanan hewan. Dan di sini benar-benar ada sebuah pesan tersembunyi yang
Mungkin seringkali kita lupa saudara di dalam arti Natal tersebut di samping kelahiran Yesus. Tapi kita perlu ingat di sini bahwa raja di atas segala raja. Orang berkuasa di muka bumi, raja di atas segala raja. Itu diletakkan di atas palungan tempat yang paling sederhana sekalipun. Jadi sebuah pesan yang ingin saya sampaikan di sini bahwa di samping kita merayakan hari Natal, mari kita kembali kepada makna Natal itu, yaitu ada makna kesederhanaan dan kerendahan hati. Jadi di samping bukannya tidak boleh kita merayakan Natal dengan memberikan segala sesuatu yang terbaik, saudara. Kemudian kita menyiapkan budget yang luar biasa gitu. Tapi mari kita di sini kembali kepada makna kesederhanaan dan kerendahan hati. Karena sesungguhnya saudara, di dalam kesederhanaan itu, kesederhanaan adalah jalan menuju kepada kebebasan. Saat kita belajar hidup dengan lebih sedikit, dengan lebih sederhana, kita sebenarnya memiliki lebih banyak ruang untuk bisa menghargai dari segala sesuatu yang kita miliki hari ini. Bahkan kalau seandainya kita bukannya tidak boleh untuk merayakan Natal dengan hal-hal yang sudah kita rayakan atau kita sudah siapkan sebelumnya. Tapi kalau seandainya kita letakkan keberhargaan diri kita terhadap segala sesuatu yang sudah kita letakkan di situ, sudah kita rancang di situ. Kita letakkan keberhargaan diri kita di tempat di mana kita mau libur. Kemudian kita bilang bahwa ini adalah keberhargaan diri kita, dan keberhargaan diri kita ditentukan dari kemana kita mau pergi liburan. Atau mungkin keberhargaan diri kita disimpan di dalam sesuatu yang kita gunakan, kita pakai, kita kenakan sehari-hari dari pakaian yang kita pakai. Kalau seandainya kita letakkan keberhargaan diri kita dari sesuatu yang kita foto dengan dekoran yang baik, yang bagus, kemudian kita post itu di sosial media kita, dan kita letakkan keberhargaan diri kita di situ supaya dilihat orang dengan baik, dengan wah keluarganya bahagia ya, atau keluarganya indah ya, atau apa yang kita lalui begitu baik karena apa yang kita miliki itu mungkin sesuatu yang lebih gitu. Nah, itu permasalahannya kalau kita letakkan keberhargaan diri kita di sesuatu yang kita miliki. Tapi sebenarnya mari kita kembali saudara dalam makna Natal bahwa keberhargaan diri kita yang tadinya tidak layak menjadi layak karena kelahiran Yesus Kristus. Keberhargaan diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi keberhargaan diri kita ditentukan dari kelahiran Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menebus segala dosa kita. Dan mari kalau seandainya kita fokuskan pikiran kita fokuskan hati kita kepada makna Natal itu, maka kita akan tidak menjadi masalah kalau seandainya kita hidup di dalam kesederhanaan dan kita hidup di dalam kerendahan hati. Dan mari di dalam Natal kali ini, kalau seandainya kita memiliki sesuatu yang lebih, tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tapi kita bisa bagikan itu ke orang yang mungkin memerlukan, orang yang mungkin tidak mendapatkan momen yang lebih baik untuk merayakan Natal. Kita bagikan itu, sama seperti jemaat mula-mula membagikan segala sesuatu yang dia miliki untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa merayakan seperti kita rayakan. Dan kita kembali kepada kesederhanaan itu. Karena kesederhanaan itu yang akan membawa kita untuk bisa mensyukuri begitu banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, ingat di Natal kali ini, Yesus Kristus lahir buat kita. Dan Yesus Kristus yang adalah Raja itu, dia diletakkan di palungan tempat yang paling sederhana. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan kembali bahwa Natal bukan tentang apa yang kita rayakan,
apa yang kita miliki, tapi Natal adalah tentang kelahiran Yesus, dan Yesus Kristus sendiri sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang kesederhanaan dan kerendahan hatinya, yang adalah Raja mau menjadi manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pesan ini kami materaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa menikmati Natal bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di devotion berikutnya.